Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke sesi yang kedua atas penjualan tunai yang tadi. Di sesi pertama ini kita sudah tampilkan, atau ini adalah tampilan terakhir kita. Setelah semuanya kita sudah cek dan pastikan metode itu terisi untuk penjualan tunai sehingga balance dulunya adalah 0, kita klik record. Tapi sebelum kita record, pastikan dulu jurnal yang akan tercatat itu benar. Caranya klik Ctrl plus R di keyboard kalian masing-masing. Nah, di sini adalah rekap transaksi penjualan atas penjualan yang sudah terjadi. Ini bukan yang ini ya, bukan yang kedua. Karena yang kedua ini itu transaksi yang lain, transaksi yang sebelumnya. Tapi kita fokus ke sini, SJ, Sales Journal. Kalau ini cash reset ya. Kemudian ini tanggalnya, ini berkaitan dari transaksi yang akan kita posting itu akan menghasilkan dua jurnal ini. Ini adalah sales journal yang berdasar dari pencatatan penjualannya. Muncul akun receivable semulanya, karena di sini kan si Mayop itu terinclude-nya adalah penjualan kredit ya. Oke, kemudian muncul akun receivable 1.627.500 dan service income 1.627.500. Tapi karena terjadi tunai, maka muncul lagi jurnal cash reserve untuk menghilangkan akun receivable karena kita tidak melakukan pencatatan piutang karena ini tunai. Sehingga cash on hand-nya di debit 1.627.500 dan di kreditnya adalah akun receivable. Sehingga nanti di akhir muncul itu jurnalnya di debitnya cash on hand dan di kreditnya adalah service income seperti pencatatan manual kita ya. Di debitnya adalah kas, di kreditnya adalah pendapatan jasa, seperti itu. Kalau sudah benar, kita ini klik OK, kemudian record. Oke. Ini kita tetap di tampilan salesnya item karena Ibu akan mencontohkan penjualan kreditnya. Kemudian kita isi, ini masih berlandaskan atas permasalahan atau ilustrasi soal yang terjadi pada Clean and Fresh Laundry. Oke, kita lihat transaksi yang terjadi penjualan kredit berdasarkan contoh dijual kepada Mawar Laundry. Kita klik yang Mawar Laundry, kemudian kita use customer, kemudian termnya itu pastikan sesuai dengan ketentuan di soal. Oke, di soal itu adalah ada termnya atau syarat pembayarannya itu 2/10, N/30, denda 1%. Oke, in a given off day, diskon day-nya ini adalah 10, balance due day-nya adalah 30, persentase diskon per early payment adalah 2, kemudian monthly change-nya 1. Kalau seperti ini, kita bisa membaca apabila perusahaan tersebut melunasi pada masa diskon 10 hari setelah pembayaran, terdapat potongan 2%, di mana tanggal jatuh temponya atau jangka waktu jatuh temponya itu 30 hari. Kalau customer kita itu membayarnya lebih dari 30 hari, maka akan dikenakan denda keterlambatan 1%. Oke. Kemudian invoice numbernya kita tuliskan FJ strip 01, kemudian tanggalnya tanggal 6. Oke, kemudian kita tinggal masukkan apa saja yang kita jual. Di sini untuk penjualan kredit itu difokuskan kepada barang dagang yang kita jual. Jadi seperti ini, nah. Kenapa kok penjualan jasa tapi menjual juga barang dagangan? Jadi kita posisikan, misal ini kan laundry. Untuk melakukan selain pelayanan jasa yang dilakukan oleh laundry tersebut, laundry ini Clean and Fresh juga menjual perlengkapan atau bahan habis pakai yang berkaitan dengan si laundry ini, berkaitan dengan kegiatan si laundry ini. Atau biar lebih gampang, misal di suatu bengkel. Bengkel itu kan selain memberikan servis atau pelayanan, dia juga jual olinya, kemudian dia juga jual spare part yang lain. Itu anggapannya seperti itu ya. Karena sekali lagi ini adalah contoh penjualan secara kredit. Kalau di perusahaan jasa itu kan
terkadang jarang banget ada jasa yang dibayar secara kredit, kecuali adanya barang dagang ketika timbul perjanjian nanti untuk melakukan transaksi kredit. Makanya di sini dimunculkan yang dijual adalah barang dagang. Diasumsikan bahwa perusahaan jasa tersebut selain memberikan pelayanan jasa, dia juga melakukan penjualan barang dagang. Seperti itu ya, biar kita tidak ada salah pemahaman di awal. Oke, kita masukkan apa yang kita jual secara kredit. Nah, ini kalau tadi atas pelayanan jasa yang tunai, VAT-nya itu adalah NT karena tidak ada terikat pajak pada pelayanan jasa atau layanan jasa yang diberikan. Tapi ketika kita melakukan penjualan barang dagang, tax-nya itu adalah VAT atau value added tax. Jadi ada pajak yang terikat kepada barang yang kita jual, atau istilah lain ini adalah PPN. Seperti itu ya, pastikan seperti itu. Oke, kemudian yang kedua adalah biasanya karena kita sudah melakukan pencatatan harga di sini ya pada saat kita melakukan persediaan, jadi harga itu tidak perlu kita tuliskan lagi, tapi kita sudah muncul otomatis. Tugas kita adalah mengecek kebenarannya, apakah sama atau tidak sama dengan dokumen transaksi yang terjadi di soal ya. Oke. Sudah cukup. Kemudian ini kita lihat di sini apakah ada beban angkut atau tidak ada. Kalau di soal tidak ada, kita cukup cek subtotalnya 3.816.500. Kemudian karena ada pajak 10%, ini jadi ada pengenaan pajak 381.650, sehingga total penjualan kita atau total piutang nanti yang akan timbul adalah 4.198.150. Kemudian P2D-nya kita kosongkan karena pembayarannya secara kredit, sehingga balance due-nya akan sama seperti total amounts, yaitu 4.198.150. Seperti itu. Oke, ini kalian sudah mulai bisa menganalisis perbedaan antara penjualan tunai dan penjualan kredit. Di kolom mananya yang membedakan? Kalau tunai, P2D diisi, kalau kredit enggak. Kalau tunai, balance due-nya 0, kalau kredit terisi seperti total amount atau total piutang yang akan timbul. Seperti biasa sebelum record kita pastikan kebenaran jurnalnya, klik Ctrl R di keyboard. Nah, kemudian ini adalah rekap transaksi yang terjadi. Ini sales jurnal, tidak ada lagi cash reserve seperti yang penjualan tunai tadi, itu juga bisa yang kalian jadikan bahan analisis perbedaan keduanya. Oke, di sini ada akun receivable. Yang pertama ini adalah sejumlah total barang yang dijualnya atau sejumlah sales. Kemudian ada pengakuan yang kedua itu adalah sebesar PPN yang diterapkan. Jadi sebenarnya sih akun akun receivable yang muncul itu sebesar sales dan write-off. Ini adalah transaksi penjualan secara kreditnya. Kemudian yang kedua ini adalah penyesuaian atas transaksi atau harga pokok penjualannya. Oke, di mana harga beli untuk yang merchandise inventory point yang pertama itu berbeda dengan harga jual. Ya, ini adalah pengenaan harga pokok penjualannya. Oke, kalau sudah sesuai kita oke, kemudian kita record. Seperti itu, kita cancel, kembali lagi ke tampilan awal Mayo kalian masing-masing atau tampilan command center kalian masing-masing. Oke, nanti pelunasan piutangnya kita akan split di video selanjutnya biar ada berjeda dulu, kalian bisa memahami dengan lebih mendetail. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.